Krisis ekonomi 2008. Krisis ekonomi 2008 adalah krisis keuangan global yang dimulai di Amerika Serikat pada tahun 2007 dan menyebar ke seluruh dunia pada tahun 2008. Krisis ini dipicu oleh kredit macet di sektor perumahan Amerika Serikat yang menyebabkan runtuhnya beberapa bank besar dan lembaga keuangan. Krisis ini juga menyebabkan resesi global yang terburuk sejak depresi besar. Penyebab utama krisis ekonomi 2008 adalah kredit macet di sektor perumahan Amerika Serikat. Kredit macet adalah kredit yang tidak dapat dibayar oleh peminjamnya. Dalam kasus ini, kredit macet terjadi pada kredit perumahan subprime yang merupakan kredit perumahan yang diberikan kepada peminjam dengan peringkat kredit rendah. Di Indonesia, imbas krisis mulai terasa terutama menjelang akhir 2008 setelah mencatat pertumbuhan ekonomi di atas 6% sampai dengan triwulan 3 2008, perekonomian Indonesia mulai mendapat tekanan berat pada triwulan 4 2008. Hal itu tercermin pada pelambatan ekonomi secara signifikan terutama karena anjloknya kinerja ekspor. Di sisi eksternal, neraca pembayaran Indonesia mengalami peningkatan defisit dan nilai tukar rupiah mengalami pelemahan signifikan. Di pasar keuangan, selisih resiko risk spread dari surat-surat berharga Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yang mendorong arus modal keluar dari investasi asing di bursa saham, surat utang negara SUN, dan sertifikat Bank Indonesia. Secara relatif, posisi Indonesia sendiri secara umum bukanlah yang terburuk di antara negara-negara lain. Perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh sebesar 6,1% pada 2008, sementara kondisi fundamental dari sektor eksternal, fiskal, dan industri perbankan juga cukup kuat untuk menahan terpaan krisis global. Meski demikian, dalam perjalanan waktu ke depan, dampak krisis terhadap perekonomian Indonesia akan semakin terasa. Krisis ekonomi 2008 memiliki dampak yang luas di seluruh dunia. Di Amerika Serikat, krisis ini menyebabkan resesi yang terburuk sejak depresi besar. Tingkat pengangguran di Amerika Serikat naik dari 5,0% pada tahun 2007 menjadi 10,0% pada tahun 2009. Krisis ini juga menyebabkan resesi global. Pertumbuhan ekonomi global turun dari 5,2% pada tahun 2007 menjadi 2,9% pada tahun 2008. Krisis ini juga menyebabkan peningkatan pengangguran dan kemiskinan di banyak negara. Krisis ekonomi global ini juga membuat harga bahan bakar minyak dunia melonjak naik. Kenaikan ini membuat pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi dari 4.500 menjadi 6.000 pada Mei 2008. Sebagai kebutuhan sehari-hari yang penting, kenaikan ini membuat rumah tangga golongan menengah memiliki share pengeluaran transportasi yang besar pada tahun 2008. 8,41% dari 6,28% pada tahun 2005. Dampak krisis moneter 2008 ke Indonesia. 1. Penurunan IHSG. Krisis moneter 2008 menyebabkan dana-dana asing keluar dan menyebabkan indeks harga saham gabungan IHSG merosot tajam. 2. Tekanan di pasar obligasi. Krisis moneter 2008 juga menyebabkan kinerja pasar obligasi melemah dan mencapai puncak pada bulan Oktober dengan harga rata-rata terkoreksi hingga 27,4%. 3. Krisis likuiditas pada perbankan. Sektor perbankan merupakan titik rawan ketika terjadi krisis. Mereka mengalami krisis finansial terutama pada likuiditas. Kebijakan pemerintah. Langkah-langkah untuk mengatasi krisis ekonomi 2008. Langkah-langkah ini termasuk pemberian insentif fiskal untuk mendorong konsumsi dan investasi, penurunan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bailout terhadap lembaga keuangan yang terancam bangkrut. Kebijakan-kebijakan ini membantu untuk meredam dampak krisis ekonomi 2008. Namun, krisis ini masih meninggalkan dampak yang signifikan di seluruh dunia. Kesimpulan, krisis ekonomi 2008 adalah krisis keuangan global yang berdampak luas di seluruh dunia. Krisis ini dipicu oleh kredit macet di sektor perumahan Amerika Serikat dan menyebabkan resesi global. Pemerintah di berbagai negara mengambil langkah-langkah untuk mengatasi krisis ini, tetapi krisis ini masih meninggalkan dampak yang signifikan. Adakah pertanyaan? Sekian dan terima kasih.